Kan? Nah, kalau kita mencoba menepikan yang lainnya selain satu hal tertentu, pokoknya saya mau fokus pada yang ini, yang lain enggak. Itu rumusnya dalam bahasa Arab, dahulukan iyaka-nya ke depan, pekerjaannya diakhirkan. Seakan-akan kalau Anda sudah mengatakan iyaka hanya untuk Allah saja, maka yang lain itu hilang. Yang lain hilang. Maka kalau orang sudah iyaka saat dia mau beribadah, maaf, dia mau sholat dia nggak peduli. Apakah ada situasi misalnya acara di TV, pekerjaan yang tidak terlampau penting, ya, dia nggak akan peduli. Yang penting sholat ya kerjakan. Ya, Bapak juga sama dalam Jumat itu kenapa disandingkan dengan jual beli? Ya, dengan jual beli. Bahkan di ayat ke-11-nya ada isyarat bahwa ada orang-orang yang tega mengabaikan Jumatnya demi kepentingan bisnisnya. Ada bisnis di tanda tangan, proyeknya miliaran terjadi pada saat Jumat. Dia tinggalkan Jumatnya, dia kejar bisnisnya. Bisa terjadi gitu ya. Bisa terjadi. Zaman Nabi pernah ada yang begitu di awal-awal masa Jumat karena belum tahu. Pernah sampai turun ayat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Kata Ibnu Katsir ketika beliau sedang khutbah, ditinggalkan oleh banyak orang, tersisa tinggal 12 orang saja. 12 orang. Nah, ada rumus nanti di tafsir, kalau ada kejadian tidak disebutkan orangnya, kapan kejadiannya, itu pertanda kejadian dimaksud akan berlangsung di masa berbeda dengan tokoh yang berbeda. Bisa ada, bisa didapati. Nah, orang iyaka tidak begitu. Begitu dia katakan iyaka, cuma Allah aja, yang lain enggak. Yang lain enggak. Nah, yang menarik, ini poin kita. Na'budu, kami akan jadikan semua nikmat yang Allah titipkan untuk kepentingan ibadah saja. Allah titipkan nikmat mata, maka mata akan digunakan untuk kepentingan ibadah. Lisan digunakan kepentingan ibadah. Telinga digunakan kepentingan ibadah. Sampai ujung kakinya. Ini baru tubuh. Belum pakaian. Jadi Anda dikasih pakaian fungsinya apa? Bukan untuk pamer. Bukan untuk ria, bukan untuk dilihat orang, ya. Tapi bagaimana Allah suka dengan pakaian kita? Dipakai sholat nyaman, kan? Masya Allah. Dipakai ibadah nyaman. Bagaimana dengan kendaraan? Sama. Ya. Jadi ketika Allah titipkan motor kepada Anda, mobil kepada Anda, hakikatnya bukan untuk memudahkan urusan dunia saja, tapi bagaimana caranya jadi ibadah. Ya. Maaf kalau cuma kendaraan aja, jangankan orang Islam, non-Muslim pun punya. Apa yang mau dibanggakan? Sama-sama punyanya. Cuma harus beda antara kendaraan kita dengan kendaraan orang lain. Harus beda antara rumah kita dengan rumah orang lain. Ditulisin baiti jannati, rumahku surgaku. Tapi orang rumahnya nggak pernah sholat. Rumahnya ke surga, yang orangnya enggak. Ini masalah kan? Jadi kalau Anda cuma punya rumah, non-Muslim pun punya rumah. Bahkan hewan pun ada yang punya rumah sekarang. Ya, Masya Allah. Ya, itu tidak menarik gitu kan? Jadi harus beda. Makanya ketika kita sholat, kita diingatkan lagi setiap sholat. Setiap sholat. Ayo kuatkan pada dirimu komitmen, saya harus komitmen. Setiap yang dititipkan pada saya mesti jadi ibadah. Iyyaka na'budu, cuma untuk Engkau ya Allah. Untuk Engkau, itu bedanya. Jelas sampai sini ya? Pelan-pelan. Jadi kalimat yang pertama ingin menegaskan bahwa semua aktivitas kita, poinnya satu, mesti jadi ibadah. Karena ini tujuan hidup kita. Bukan untuk main, untuk ibadah. Quran surah ke-51 ayat 56. Posisi paling kanan sebelah atas di mushaf standar. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Insyaallah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali semua aktivitas yang ia kerjakan, nikmat yang melekat pada dirinya, untuk ia jadikan sebagai ibadah kepadaku. Kata Allah, sebagai ibadah. Insyaallah. Perhatikan kalimatnya di sini, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Manusia disebutkan di sini dengan kata ins. Padahal manusia disebut dengan 5 nama di Quran. Ada bashar, terulang 35 kali dalam Al-Quran. Ada ins di sini disebutkan 18 kali dalam Al-Quran, bersanding dengan jin. Ada insan, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, tersebut 65 kali dalam Al-Quran. Di 63 ayat, 43 surah yang berbeda. Ada nas, ya. Masya Allah, ini paling favorit. Qul a'udzu birabbin nas, ya. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Dan Bani Adam atau Dzurriyyah Adam disebutkan di 7 ayat di dalam Al-Quran. Nah, yang di sini uniknya disebutkan ins. Ins itu bentuk tunggal dari nas, personal sifatnya. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hey, ibadah ini tidak hanya berlaku komunal, tapi semua orang, setiap yang bernama manusia, setiap personalnya mesti menjadikan semua aktivitas dan segala nikmat yang melekat pada dirinya untuk ibadah. Dan setiap kita akan ditanya tentang ibadah kita itu. Gak bisa diwakilkan.
Fulan, bagaimana hidup kamu? Ya Allah, saya wakilkan aja sama dia supaya bisa bicara. Antum silakan pejabat paling hebat punya jubir. Ketika nanti ditanya oleh Allah, nggak bisa. Ya Allah, saya punya jubir, dia aja yang ditanya, jangan saya. Nggak bisa. Nggak bisa, ya semua akan ditanya. Karena itu sifatnya personal. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Bisa Allah katakan begini, wa ma khalaqtul jan wan nas, bisa. Tapi kenapa menggunakan kata ins? Ingin menunjukkan bahwa esensi ibadah berlaku bagi setiap person yang tercipta. Sebaliknya kalau ada manusia diciptakan oleh Allah, lantas dia tidak beribadah, maaf, maka ada yang keluar dari hakikat kemanusiaannya. Ya. Kalau dalam bahasa bebasnya, kamu bukan manusia gitu. Kamu manusia itu untuk ibadah, untuk ibadah. Ya. Awas bahasa agak tingginya, gitu, bahasa agak tingginya. Hati-hati, pelan-pelan. Jadi bagaimana caranya? Semua aktivitas kita, ya, masya Allah. Kemudian semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Dari kita bangun tidur, sampai tidur lagi, mengecek semua inventaris yang ada di rumah, yang berkait dengan aktivitas kita, di kantor dan segalanya. Bagaimana caranya semua mesti menjadi ibadah. Saya sampaikan hadis qudsi Pak ya, bukan yang ini. Lihat kalimatnya. Ibadah, hambaku kata Allah. Khalaqtuka lil ibadah, fala tal'ab. Saya ciptakan kamu untuk ibadah, jangan banyak mainnya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan saya sudah siapkan rizki untukmu supaya kamu nggak capek. Ini sebetulnya rizki kita sudah ada. Nanti pembahasan rizki saya terangkan bagaimana urutannya. Sudah ada. Ini jangan karena kesibukan kita ingin mendapatkan rizki tiba-tiba melupakan nilai ibadah. Perhatikan kalimat-kalimat hadisnya. Kalau engkau masih mencari dunia meninggalkan ibadahmu, saya akan buat capek. La usallitanna lakad dunya. Saya akan buat capek kamu dengan urusan dunia, dan saya tidak akan berikan rizki kepadamu kecuali sesuai dengan hak yang harus engkau peroleh saja. Misal, ada orang kerja capek luar biasa, kerja keras, masya Allah, saking kerasnya berangkat gelap, pulang gelap, lupa sholat, lupa macam-macam. Lu menghasilkan 100 miliar, dia bangga, ini kerja keras, saya dapat 100 miliar. Kata Allah, kamu nggak usah bangga, memang rezeki kamu itu segitu. Kamu cari-cari pun dapatnya akan segitu juga. Jadi ngapain dibanggain? Nggak harus dibanggakan. Saya akan buat capek kamu sampai tidak akan kamu mendapatkan rezekimu kecuali sesuai yang telah saya tetapkan. Tapi kalau kamu ikuti ketentuan saya, tidak kamu tinggalkan ibadahnya, maka kamu akan saya buat tenang dalam kehidupan dan Allah berikan rezeki sesuai dengan yang kamu butuhkan. Ini selesai. Jadi kalau kita ibadahnya nyaman, jalan dengan tenang, demi Allah saya katakan rezeki akan datang. Ya, nanti dalam bahasan yang khusus, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita akan bahas. Ada rizki yang kita kejar, ada rizki yang mengejar-ngejar kita. Masya Allah. Bahkan diantaranya min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Ada orang mengatakan nggak nyangka saya dapat ini. Emang nggak usah disangka. Dia datangnya dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi jangan nyangka. Pasti ada gitu ya. Pasti ada. Anda bayangkan, rizki yang kita cari disebut dengan adlullah, keadilan Allah. Rizki yang mencari-cari kita disebut dengan fadlullah, keutamaan dari Allah. Makanya orang katakan hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada saya. Jelas ya? Nah, karena itu, supaya hidup kita mudah, nyaman dalam kehidupan dunia akhirat, maka jadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Pelan-pelan. Iyaka, bukan pada yang lain, hanya untuk Allah. Ya. Ini bukan pada yang lain, hanya pada Allah. Ditujukan karena Allah. Makan karena Allah, minum karena Allah, bekerja karena Allah, masya Allah. Ibu merawat anak karena Allah, segalanya lillah, lillah. Orang haji juga sekarang mau haji, siap-siap sudah mau berangkat macam-macam, masya Allah. Itu pun kalau bukan karena Allah tidak akan seibadahnya, ya, nggak ada pahalanya. Makanya peringatan pertama kami tekankan pada saudara-saudari kami yang akan berhaji, ayat haji di Quran itu dimulai di Al-Baqarah 196, posisi paling kiri sebelah bawah. Itu pertama kali ketika Allah minta menyempurnakan ibadahnya, itu bukan fikih yang disebutkan, tapi kalimat tauhid. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji itu dan umrah, lakukan karena Allah, lillah. Masya Allah. Kalau di Quran ada ibadah bersanding dengan kesempurnaan, sempurnakan. Itu tandanya ada orang ibadah tidak sempurna. Ya, tidak sedikit yang tidak sempurna. Salah satu sebabnya kenapa? Karena bukan lillah. Ya, masya Allah, nunggu-nunggu cukup lama, keluar biaya banyak, tenaga tidak juga sedikit keluar. Ya, begitu sa'inya live, tangan kanannya pegang handphone, Rabbik firwarham begini, orang lain lihat, ngapain jauh-jauh. Ada yang pulang dari Arafah, begitu selesai mau ke Muzdalifah, diminta oleh Quran zikir, ini baru pasang status, sedang menuju Muzdalifah. Habis dia. Bahkan ada yang belum berangkat sudah habis pahalanya. Ria itu kan menggugurkan pahala. Ingat betul ya, ria itu rumus Qurannya menghanguskan semua pahala.
Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 264. Posisi paling kiri sebelah bawah. Kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa punya iman. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan Anda gugurkan kebaikan-kebaikan yang telah Anda tenun lelah itu dengan berbuat sesuatu yang merusak dan menghancurkan amalan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak yang ria. Di ria itu bisa menggugurkan amalan, habis semuanya. Enggak bernilai. Bukan cuma infak, ada orang salat kan ria. Al-Maun itu. Ya, fawailul lil musallin, celaka orang salat. Masya Allah, orang salat masih bisa celaka, apalagi yang enggak salat. Ya. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Di antara makna lalai itu alladzina hum yuraun, yang ria saat dia menunaikan salat. Ada orang haji ria, ada. Indikasinya bukan lillah, bahkan sebelum berangkat sudah ria. Ya. Tidak keliru kalau Anda ingin kumpulkan, ingin minta maaf, gak ada masalah di situ. Ya, gak ada persoalan, silahkan. Tapi kadang-kadang lupa lisan. Bapak Ibu sekalian, warga kompleks semuanya, ya, kami akan berangkat, mohon doakan kami supaya lancar aktivitas haji kami. Tolong maafkan kalau ada kesalahan-kesalahan yang pernah kami kerjakan saat ini demi kelancaran ibadah kami. Ini haji pertama kali kami, Pak. Barangkali Ibu ini pula yang pertama kami haji di komplek ini ya. Pak RT belum haji, Pak RW belum haji, kami yang pertama. Kami doakan saat di Ka'bah nanti Bapak Ibu bisa haji juga. Itu habis pahala yang dimakan. Habis itu. Belum dapat sudah hilang ya. Jadi masalah.